Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafil nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'i s-salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلميذاتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف وجامع ومعد هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kita telah sampai pada halaman 101, masih tentang pembahasan mengenai berbagai strategi kaum Wahabi di dalam memasarkan dan mempropagandakan ajaran-ajaran mereka. Hampir khatam. Setelah khatam nanti insya Allah kita manfaatkan untuk kajian kitab Safinatun Najah. Jadi kalau selama ini kitab Safinatun Najah dikaji pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya adalah nasihat-nasihat Imam Abu Hanifah, Jumatnya adalah kajian kitab ini, Sabtunya kajian kitab Bahjatun Nadhar. Kalau ini sudah khatam, maka Senin sampai Kamis kita manfaatkan untuk kajian kitab Safinatun Najah agar lebih cepat kita tuntaskan pembahasan kitab Safinatun Najah. Kemudian kitab wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat Imam Abu Hanifah kita geser ke hari Jumat. Baik, halaman 101. Pengarang kitab ini mengatakan dua Romawi contoh strategi kaum Wahabi di dalam mempropagandakan dan memasarkan ajaran-ajaran mereka. Mengklaim adanya nasakh atau khususiyah tanpa dalil. Orang-orang Wahabi dan para panutan mereka ketika bertemu dengan hadis yang bertentangan dengan faham mereka, maka mereka akan mengklaim hadis tersebut berlaku khusus, khususiyah, berlaku khusus pada kasus tertentu atau berlaku khusus pada diri Nabi Muhammad misalkan. Sedangkan pada masa-masa setelahnya hal itu tidak berlaku. Nanti akan ada beberapa contoh yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini. Satu, tahrif Ibnu Taimiyah terhadap fatwa Ibnu Abdissalam. Ibnu Taimiyah ya, sudah sering kita sampaikan, Ahmad Ibnu Abdul Halim, Abul Abbas, salah seorang tokoh panutan kaum Wahabi. Bahkan tokoh terbesar
yang dianut oleh orang-orang Wahabi, yang bahkan dikultuskan oleh orang-orang Wahabi. Namanya Ahmad ibnu Abdul Halim. Kunyahnya adalah Abu Al-Abbas, ya, Abu Al-Abbas. Untuk mendukung pendapatnya, Ibnu Taimiyah menyelewengkan fatwa Al-Izz ibnu Abdissalam atau Izzuddin ibnu Abdissalam, salah seorang ulama madhab Syafi'i. Ibnu Abdissalam yang berbicara tentang al-iqsam 'ala Allah dengan makhluknya, bersumpah kepada Allah dengan makhluknya, dan beliau berpendapat jika hadis tentang hal itu sahih, maka hendaknya al-iqsam 'ala Allah dikhususkan dengan Nabi. Kemudian diselewengkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abdissalam adalah masalah tawassul yang hendaknya dikhususkan dengan Nabi saja. Padahal Ibnu Abdissalam, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, tidak berbicara mengenai masalah tawassul, tapi berbicara mengenai al-iqsam 'ala Allah, bersumpah kepada Allah dengan makhluknya. Syekh Abdullah Al-Ghumari, salah seorang ulama hadis, kenamaan yang berasal dari Maghrib atau Maroko, beliau menjelaskan, hadza wa qad naqala Ibnu Taimiyah fi majmu'ati ar-rasail al-kubra anna 'Izzuddin ibn Abdissalam fi fatawihi ajaza at-tawassul bin nabi wa ja'alahu min khususiyatihi wa qalladahu fi hadha an-naql ash-Shawkani fi ad-Durr an-Nadid wa in lam yusarrih bidhalika wa naqashahu fi da'wa al-khususiyyati wa ra'a جواز التوسل بالعلماء ونحوهم والواقع أن النقل المذكور غلط أو تحريف من ابن تيمية لأني قرأت الفتاوى الموصلية للعز بن عبد السلام فوجدت كلامه في الإقسام على الله بخلقه فهو الذي قال فيه أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا مطلق التوسل الذي هو سؤال الله ببركة فلان أو جاهه فإن هذا لم يتعرض له وهكذا نقله أصحاب الخصائص الحافظ السيوطي والقسطلاني وغيرهما مستدلين به على أن الإقسام على الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته وهذا غير ما نحن فيه وهو التوسل إلى الله بجاهه مثلا biduni iqsamin alaihi. Ibnu Taimiyah telah menukil dalam Majmu'ah Ar-Rasail al-Kubra bahwa Izzuddin ibnu Abdissalam dalam kumpulan fatwanya membolehkan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menjadikan itu termasuk salah satu kekhususan Nabi. Penukilan ini diikuti oleh Asy-Syaukani dalam Ad-Durrun Nadid. Meski ia tidak menyebutkan itu dengan tegas dan Asy-Syaukani mendebatnya tentang klaim kekhususan tersebut. Dan Asy-Syaukani berpendapat bolehnya bertawasul dengan para ulama dan semacamnya. Faktanya penukilan ini keliru atau bahkan penyelewengan oleh Ibnu Taimiyah karena saya telah membaca Al-Fatawa Al-Mawsiliyah, masih perkataan Al-Ghumari, karya Al-Izz ibnu Abdissalam, aku dapati perkataannya tentang al-iqsam 'ala Allah dengan makhluknya. Inilah yang menurut Ibnu Abdissalam termasuk kekhususan Nabi, bukan tawasul yang merupakan permintaan kepada Allah dengan berkah si fulan atau kemuliaan fulan. Ini tidak dibicarakan oleh Al-Izz ibnu Abdissalam. Demikian pula fatwa tersebut dikutip oleh para pengarang kitab-kitab khosaisun Nabi, ya, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Qastalani dan lainnya. Mereka berdalil dengan perkataan Al-Izz ibnu Abdissalam bahwa al-iqsam 'ala Allah dengan Nabi termasuk khususiyat Nabi. Ini menurut sebagian ulama. Bersumpah kepada Allah dengan nama Nabi. Ini jauh berbeda dengan tema pembahasan kita, yaitu tentang tawassul kepada Allah dengan kemuliaan Nabi tanpa bersumpah kepada Allah dengan nama Nabi misal. Jadi memang Ibnu Taimiyah ini adalah seorang tokoh yang tidak bisa diambil ilmu darinya. Atau sebagian orang, khudh ma sofa wa da'ma kadar. Ambillah yang jernih, tinggalkan yang kotor. Ambillah yang benar, tinggalkan yang rusak. Ini menurut kami tidak berlaku bagi Ibnu Taimiyah. Tidak berlaku bagi kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah sendiri banyak mengklaim sebuah ajaran sebagai ajaran para ulama salaf,
Padahal apa yang dia katakan sebagai ajaran para ulama salaf ini berbeda atau bahkan bertentangan dengan ijma'. Dia juga mengklaim sebuah ajaran sebagai ajaran para ulama hadis. Dia banyak juga mengklaim sebuah akidah sebagai akidah Nabi dan para sahabatnya. Padahal apa yang dia klaim sebagai ajaran para sahabat, sebagai akidah ashabul hadis misalkan, itu jauh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ini kita tidak bisa membedakan antara yang betul-betul merupakan ajaran Nabi di dalam ajaran para ulama hadis, ajaran para sahabat, akidah para ulama salaf misalkan yang diklaim oleh Ibnu Taimiyah. Apakah itu hanya sebuah klaim ataukah betul bahwa itu adalah akidah para ulama salaf? Nah, ini bagi orang yang tidak memiliki ketelitian yang mendalam ketika membaca buku-buku Ibnu Taimiyah, maka dia akan menganggap bahwa klaim itu benar. Ya. Ibnu Taimiyah banyak sekali melakukan khianah ilmiah. Ibnu Taimiyah banyak sekali melakukan pengkhianatan terhadap ilmu. Banyak sekali bisa jadi salah kutip, ya, atau bisa jadi sengaja melakukan kesalahan di dalam kutipan itu hanya untuk mempropagandakan dan memasarkan dagangannya, ya, dagangan akidahnya. Bukan akidah yang dia klaim sebagai akidah salaf, tapi itu adalah akidahnya. Dan dia tidak memiliki salaf. Dia tidak memiliki pendahulu di dalam beberapa akidah yang dia pasarkan. Ya, hal ini dikupas secara tuntas oleh Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harari di dalam kitab beliau Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibni Taimiyah, yang menjelaskan mengenai kesesatan-kesesatan serta penyimpangan-penyimpangan Ibnu Taimiyah, ya, salah seorang tokoh yang kontroversial, dipenjara dengan fatwa dari hakim dari 4 mazhab, ya, mati di penjara, keluar masuk penjara. Setelah di penjara dia seolah-olah menampakkan taubatnya dari akidah-akidah yang dia ajarkan kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya. Setelah di luar penjara, dia mengajarkan kembali akidah sesatnya, di penjara lagi. Dan begitu seterusnya, keluar masuk penjara. Dan dia mati di penjara, tidak keluar dari penjara, kecuali sudah dalam keadaan jenazahnya di atas keranda mayit. Inilah Ibnu Taimiyah yang mati pada abad ke-8 Hijriah. Yang kedua, Ibnu Baz mengklaim tabarruk khusus dengan Nabi. Ya, atau mungkin setelah kita mengkhatamkan kitab ini ada buku yang tipis juga, ya, karangan Ustadz Muhyiddin yang berjudul Membongkar atau Menyingkap penyelewengan-penyelewengan Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin kitab itu yang kita kaji, dan kitab itu merupakan atau buku itu merupakan ikhtisar, ringkasan dari kitab besar karya Syekh Abdullah Al-Harari Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibni Taimiyah. Yang kedua, Ibnu Baz mengklaim tabarruk khusus dengan Nabi. Ibn Baz, salah seorang tokoh besar Wahabi abad ini, dia mengklaim tabarruk itu khusus dengan Nabi. Nggak boleh tabarruk dengan yang lain. Ibnu Baz pun mengikuti para pendahulunya. Dalam catatan kaki terhadap Fathul Bari, Ibnu Baz berusaha membolehkan tabarruk khusus dengan Nabi. Dan ini bertentangan dengan pemahaman para ulama hadis ketika meriwayatkan hadis-hadis tentang tabarruk. Para ulama hadis sendiri memahami hadis-hadis tersebut berlaku umum. Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, jilid 2 halaman 282 mengatakan, sebelum saya membaca pernyataan Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hibban, saya ingin menjelaskan bahwa banyak sekali hadis-hadis mengenai tabarruk. Tabarruknya para sahabat,
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Sahih Al Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, dan di beberapa kitab para perawi hadis, para ulama hadis juga diriwayatkan di sana. Di antaranya yang terkenal adalah hadis tentang tabarruknya para sahabat dengan rambut mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabarruknya para sahabat dengan kuku yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Tabarruknya para sahabat dengan air wudhu, bekas air wudhu yang telah dipakai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, orang-orang Wahabi seperti bin Baz, dia mengeklaim, dia mengaku-ngaku bahwa ngalap barokah, tabarruk, ini hanya berlaku khusus bagi Nabi. Tabarruk itu hanya boleh kepada Nabi, hanya boleh dengan athar Nabi. Ya. Adapun kepada selain Nabi, tabarruk dengan para ulama, ya, tabarruk dengan para aulia, tabarruk dengan para sahabat, maka hal ini kata bin Baz tidak boleh. Nah, hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para perawi hadis dan juga para ulama hadis. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau mengatakan apa? Babu dzikri ibahatit tabarruki biwudu'is shalihin min ahli al-ilmi idza kanu muttabi'ina li sunanil Mustafa. An Ibni Abi Juhayfah an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra wa ra'aitu Bilalan akhraja wudu'ahu fa ra'aitu an-nasa yabtadiruna wudu'ahu yatamassahun. Bab ya di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, babu dzikri ibahatit tabarruki biwudu'is shalihin. Ini enggak ada terjemahnya. Oh, ada ini di bawah ini. Ternyata Ibnu Hibban memahami tabarruk sebagai hal yang tidak khusus bagi Nabi. Tabarruk itu berasal dari kata al-barakah. Ya. Al-barakah sendiri artinya adalah az-ziyadatu wan nama'u fil khair. Az-ziyadatu wan nama' fil khair. Tambahan kebaikan, ya, tambahan kebaikan. Tabarruk berarti meminta atau mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang memang memiliki keberkahan. Melalui sesuatu yang memang di dalam syarak memiliki barokah, ya, seperti Nabi dan segala hal yang berkaitan dengan Nabi. Baju Nabi, diri Nabi, sampai nafas kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sandal kanjeng Nabi, rambut kanjeng Nabi, kuku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bekas bajunya, baju yang telah beliau kenakan, kemudian sampai bekas, ya, sampai tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baik ketika beliau masih hidup, ya, segala hal yang berkaitan dengan Nabi, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau meninggal dunia, sesuatu yang pernah disentuh oleh Nabi, sesuatu yang pernah diduduki oleh Nabi. Bahkan Madinah itu kota yang penuh barokah, ya, Madinah itu adalah kota yang penuh barokah karena di sana pernah ditinggali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai udara di Madinah ini juga adalah udara yang mengandung barokah karena pernah bercampur dengan nafas yang keluar dari tubuh mulia, badan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena udara di Madinah, angin di Madinah pernah bercampur dengan nafas, ya, udara yang keluar masuk tubuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai udara di Madinah pun itu adalah udara yang mengandung barokah. Bekas pijakan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang pernah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
Pohon misalkan, Rasulullah pernah berteduh di bawahnya. Ya, pernah disentuh pohon itu oleh tangan mulia baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah pernah berteduh di bawahnya. Rasulullah pernah duduk di bawahnya. Ya, maka tempat itu juga mengandung barokah karena pernah disentuh, pernah diduduki, pernah didekati oleh baginda Rasulullah yang merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak guru-guru kita yang membawa rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara bertabaruk dengan rambut mulia baginda Rasulullah? Ya, kita yakin bahwa rambut baginda Rasulullah ini mengandung barokah. Rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang memiliki barokah. Allah menciptakan barokah pada rambut Nabi itu. Ya, kalau kita tabarruki, kalau kita lihat kemudian kita sentuhkan di badan kita, maka kita akan mendapatkan barokahnya. Maka kita akan mendapatkan tambahan kebaikan. Ya, dengan sebab itu, ya, karena kita mendapatkan barokah melalui rambut baginda Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mendapatkan tambahan kebaikan setelah tabarruk, maka hati kita semakin tenang, ya. Diri kita semakin giat untuk menuntut ilmu agama, untuk beribadah. Keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harapan kita. Ya, ketika kita bertabarruk, lalu kita mendapatkan barokah yang merupakan tambahan kebaikan, maka dengan tambahan kebaikan ini, mudah-mudahan hidup kita semakin tenang, semakin giat melakukan berbagai kebaikan, semakin giat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, semakin giat di dalam menyebarkan ilmu agama, semakin giat di dalam belajar ilmu agama, dan seterusnya. Beliau mencantumkan hadis tabarruk dengan air bekas wudhu Nabi di bawah bab, ya, bab yang kami baca di atas dalam bahasa Arab, ini dalam bahasa Indonesianya. Bab menyebutkan kebolehan bertabarruk dengan bekas air wudhu orang-orang soleh dari kalangan para ulama jika mereka memang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Jadi tabarruk ini tidak berlaku khusus bagi Nabi, tidak berlaku khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga bagi selainnya. Jika mereka orang-orang yang kita tabarruki adalah betul-betul ulama yang mengikuti ajaran-ajaran, mengikuti akidah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita boleh bertabaruk dengan para ulama dan guru-guru kita. Kita boleh bertabaruk dengan bekas wudhu orang soleh di antara guru-guru kita, misalkan, ya, bekas air wudhunya, kemudian kita usapkan di wajah kita, kita usapkan di badan kita, mengharapkan barokah dari Allah, ya, mengharapkan dari Allah barokah melalui orang soleh yang betul-betul mengikuti sunnah-sunnah atau mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Mar'i Al-Hambali mengatakan dalam Ghayatul Muntaha, wala ba'sa bilamsi qabrin biyadin la siyama man turja barakatuhu, dan tidak mengapa menyentuh kuburan dengan tangan, apalagi kuburan orang yang diharapkan berkah. Datang ke Sunan Gunung Jati, datang ke makam Sunan Ampel, datang ke makam seorang wali, datang ke makam Syekh Abdullah Al-Harari, datang ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datang ke makam Syekh Ahmad Ar-Rifai di Irak, datang ke makam Al-Imam Asy-Syafi'i di Mesir, datang ke makam Sayyidah Nafisa di Mesir, gurunya Imam Syafi'i, datang ke makam Syekh Ahmad Al-Badawi di Mesir, dan lain sebagainya. Ke makam-makam para aulia, para ulama solihin. Lalu kita ziarah ke makam itu, berdoa di situ, kemudian kita sentuhkan tangan kita ke makam para wali itu, mengharapkan barokah dari Allah melalui mereka. Hal ini boleh. Hal ini dibenarkan oleh syariat. Bukan syirik. Juga bukan sesuatu yang membuka pintu kemusyrikan bagi kita. Tidak. Sama sekali tidak. Hal ini dibenarkan dengan keyakinan bahwa yang menciptakan barokah hanyalah Allah, bukan makhluk, ya, bukan wali
yang makamnya kita ziarahi. Ya, kita sentuhkan peci kita buka, kemudian kita sentuhkan ke makam, mengharapkan barokah. Boleh. Tasbih kita, ya, tasbih kita sentuhkan ke makam, mengharapkan barokah. Boleh. Bahkan dalam kitab Al-Hikayatul Mansurah, karya Al-Hafidh Ad-Dhiya Al-Maqdisi Al-Hambali, beliau menyebutkan bahwa beliau mendengar Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali mengatakan suatu ketika di lengannya muncul penyakit seperti bisul. Dia sudah berobat kemana-mana dan belum sembuh juga. Akhirnya ia pergi ke kuburan Ahmad ibnu Hanbal. Ia mengusapkan lengannya tersebut. Lalu penyakit itu sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Coba ya, teman-teman kita yang sakit, misalkan tasbihnya ya ke makam seorang wali, tasbihnya disentuh-sentuhkan ke dinding makam, lalu disentuhkan ke perutnya yang sedang sakit, ke kepalanya yang sedang sakit, ke bagian tubuhnya yang sedang sakit, mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan tabarruk tersebut agar kita mendapatkan barokah dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. As-Samhudi dalam Wafaul Wafa menukil dari Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa beliau mengatakan istinbata ba'dhum min mashru'iyyati taqbil al-hajar al-aswad jawaz taqbil kulli man yastahiqqu at-ta'zima min adamiyyin wa ghairihi fa amma taqbil yadi al-adami fasabaqa fil adab wa amma ghairuhu fanuqila an Ahmad annahu su'ila an taqbil mimbarin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qabrihi falam yara bihi ba'sa wastab'ada ba'd atba'ihi sihhatahu anhu. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. ونقل الطيب الناشري عن المحب الطبري أنه يجوز تقبيل القبر ومسه. قال وعليه عمل العلماء الصالحين. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sebagian ulama mengambil dalil dari disyariatkannya mencium hajar aswad. Ya, para ulama mengambil dalil dari disyariatkannya mencium hajar aswad, mengambil dalil mengenai apa? Mengenai bolehnya mencium setiap yang berhak untuk diagungkan, ya, baik manusia atau selain manusia. Mencium mushaf, ya, mencium tangan orang soleh, misalkan. Tentang mencium tangan manusia telah dibahas dalam bab adab, sedangkan tentang mencium selain manusia telah dinukil dari Ahmad bahwa beliau ditanya tentang mencium mimbar dan kuburan Nabi dan beliau membolehkannya, dan sebagian pengikutnya meragukan kebenaran nukilan dari Ahmad ini. Dinukil juga oleh Ibnu Abi Shaif Al-Yamani, salah seorang ulama mazhab Syafi'i di Mekkah. Kebolehan, kata beliau, ya, dinukil dari beliau, pendapat beliau bahwa boleh mencium mushaf. Ya, mushaf itu sesuatu yang memiliki barokah. Boleh kita cium, boleh kita sentuh-sentuh, ya, mengharapkan barokah dari Allah melalui mushaf. Bahkan melihat mushaf itu sendiri sudah mendapatkan keberkahan kita, ya. Melihatnya saja, ya. Makanya membaca mushaf, ya, membaca Al-Qur'an dengan melihat kepada mushaf itu lebih baik daripada menghafal. Karena dengan melihat saja, melihat mushaf, maka kita mendapatkan barokah mushaf yang di dalamnya ditulis kalam Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga boleh mencium buku-buku hadis, boleh mencium kuburan orang-orang saleh. At-Tayyib An-Nashiri menukil dari Al-Muhib At-Tabari bahwa boleh mencium kuburan dan menyentuhnya, dan dia mengatakan ini adalah amaliyah para ulama sholihin. Al-Badrul Aini dalam Umdatul Qari menukil dari Al-Muhib At-Tabari bahwa ia mengatakan wa yumkinu an yustanbata min taqbiril hajari wastilamil arkani jawazu taqbiri ma fi taqbirihi ta'zimullah ta'ala fa innahu illam yarid fihi khabarun bin nadbi lam yarid bil karahah. Qal wa qad ra'aytu fi ba'd ta'ariq jaddi Muhammad ibn Abi Bakr anil imam Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Shaif anna ba'dahum kana idza ra'a al-masahifa qabbalaha wa idza ra'a ajza' al-hadith qabbalaha
Wa idza ra'a qubur as-salihin qabbalaha. Qal wa la yab'udu hadha wallahu a'lamu fi kulli ma fihi ta'zimun billahi ta'ala. Dan bisa diambil dalil dari disyariatkan mencium, dari disyariatkannya mencium Hajar Aswad dan melambaikan tangan terhadap sudut-sudut Ka'bah. Kebolehan mencium setiap sesuatu yang jika dicium, maka itu mengandung pengagungan kepada Allah. Karena meskipun tidak ada dalil yang menjadikannya sunnah, tetapi juga tidak ada yang memakruhkan. Al-Muhibbut Tabari melanjutkan, aku juga telah melihat dalam sebagian ta'liq kakekku Muhammad bin Abu Bakar dari Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Saif, bahwa sebagian ulama dan orang-orang soleh ketika melihat mushaf mereka menciumnya, dan ketika melihat buku-buku hadis mereka menciumnya, dan ketika melihat kuburan orang-orang soleh mereka mencium. At-Tabari mengatakan ini bukan sesuatu yang aneh dan jauh dari dalil. Ini bukan sesuatu yang aneh, ini juga bukan sesuatu yang jauh dari dalil. Wallahu a'lam, dalam segala sesuatu yang mengandung unsur ta'zim atau pengagungan kepada Allah. Ternyata, kata pengarang buku ini, para ahli hadis seperti Imam Ibnu Hibban, Al-Muhibbut Tabari, Al-Hafidh Ad-Diya'ul Maqdisi Al-Hambali, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali, dan para ulama syurrahul Bukhari, para penulis kitab-kitab syarah terhadap Sahih Al-Bukhari, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Badrul Aini, dan para ahli fiqih Hambali seperti Syekh Mar'i Al-Hambali, Syekh Mar'i Al-Hambali dan lainnya. Semuanya memahami bahwa boleh bertabaruk, ya, bahwa bolehnya bertabaruk tidak khusus berlaku bagi Nabi. Ini hanya klaim orang-orang Wahabi bahwa tabaruk itu khusus berlaku bagi Nabi berdasarkan hadis-hadis yang memang sebagiannya menjelaskan mengenai tabaruknya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan klaim orang-orang Wahabi. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Besok saya di luar daerah lagi, jadi libur. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa saya masih di luar daerah. Jadi kita liburkan mungkin sampai hari Selasa atau mungkin sampai hari Rabu. Saya di luar daerah dan mungkin, ya, kemungkinan tidak bisa nge-zoom seperti ini. Kita mulai insya Allah kita ngaji lagi melalui Zoom ini, insya Allah mulai hari Rabu atau Kamis, ya. Kalau Rabu masih di perjalanan, masih di luar daerah atau masih perjalanan pulang kampung, maka kita mulai kajian ini, kita mulai kembali insya Allah hari Kamis depan. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.